Shalom. Kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Salam dalam kasih dan damai Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan karena saat ini kita masih disertai dan diberkatinya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya Pendeta Ador Bastian putar-putar kembali mengajak kita untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui acara pengajaran Kataros Ministry. Kita melanjutkan renungan sebelumnya, yaitu tentang baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus yang hanya terjadi satu kali, pengalaman yang terjadi hanya satu kali. Tapi hidup dengan kepenuhan Roh Kudus atau hidup dipenuhi Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang atau terjadi secara kontinu. Mari kita perhatikan kembali firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mari kita perhatikan ungkapan yang mengatakan penuhlah. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Seperti halnya juga yang dikatakan di kitab Efesus pasal 5 ayat 18b, "Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Dipenuhi Roh Kudus artinya, yaitu arti dasarnya adalah dalam bahasa Yunani disebut dengan plero en pneumati. Plero en pneumati. Plero dalam bentuk Roh Kudus. Plero dalam konteks Roh Kudus itu artinya dikendalikan, dipimpin, bahkan kehidupan kita benar-benar dikuasai, dikendalikan atau diambil alih Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, tidak punya peluang lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya atau kedagingannya atau keinginan dunia ini. Totalitas hidupnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Hidup penuh kuasa. Nah, karena itu para murid pada saat Pentakosta secara total ikut dalam kehendak dan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka bisa dipakai Tuhan mendirikan gereja mula-mula. Penuh dengan Roh Kudus itu tentunya beda dengan didiami oleh Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus, yaitu dibaptis Roh Kudus, itu terjadi hanya satu kali. Tapi penuh dengan Roh Kudus pada saat orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka harus dipenuhi Roh Kudus, dan harus dipenuhi Roh Kudus, yaitu dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Artinya harus takluk dengan kedagingan mereka, harus mampu mengalahkan kedagingan mereka dan menyerahkan kehidupan dipimpin, dikendalikan oleh Roh Allah sendiri. Inilah yang dimaksud pengertian kata dasar dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita perhatikan bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-ulang. Misalnya di Kisah Rasul 4 ayat 8 dikatakan di sana bahwa apa dikatakan oleh Petrus, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Yaitu ada kata dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga di ayat 31 masih di Kisah Rasul 4. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karena itu, saudara kasih Tuhan,
Setiap orang percaya harus berusaha untuk selalu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan lagi dibaptis dengan Roh Kudus yang hanya terjadi hanya satu kali. Yang perlu yang kita lakukan adalah dibaptis dengan Roh Kudus itu hanya satu kali, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu berkali-kali bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kepenuhan Roh Kudus akan dialami oleh mereka yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, oleh mereka yang sudah percaya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh mereka yang sudah menerima Roh Kudus. Maka hidupnya seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kenyataannya masih banyak orang Kristen, mengaku Kristen, bahkan sudah percaya kepada Kristus, hidupnya belum dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi dikendalikan oleh dunia dan keinginan daging. Oleh sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mengingatkan jemaat di Galatia 5 ayat 17, supaya hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan. Karena dengan dipimpin kedagingan itu akan membawa kepada kebinasaan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tetapi dengan dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kepada hidup damai sejahtera, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan membawa kepada kehidupan yang kekal. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita melihat, mengevaluasi lagi hidup kita. Apakah kita yang sudah percaya kepada Kristus benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, atau sudah dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus? Jika belum, mari datanglah kepada Tuhan, mohon pimpinannya supaya kita bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan supaya kita dipenuhi Roh Kudus, tentu selain itu kehendak Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk mengerjakan, melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Di renungan berikutnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan, akibat atau bukti dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat dan berjaga-jaga atas kehidupan kita dalam doa, dan tetap setia membaca Alkitab. Amin.